Ya sol si ya sol si ali ujang sana de kabar serinan se mukale niate beri mudanam opoh kerang no mampate laga arurarungke genang sulam amun ko kawan aku kur semangat. Hawa sejuk menyelimuti desa Blangmancung pagi ini. Desa yang berada di Kecamatan Ketol mengandalkan tebu sebagai komoditas utama. Pemandangan tak asing melihat keseharian masyarakat mengolah tebu. Sama seperti halnya kopi, setiap warga Ketol pasti memiliki kebun tebu. Ratusan hektar kebun tebu terhampar luas di Desa Blangmancung. Dengan kontur tanah yang datar, tebu dapat tumbuh baik di sini. Setiap hari, mesin-mesin di kilang pengolahan tebu terus beroperasi. Dalam sehari, mesin-mesin tua ini dapat memproduksi hingga 250 kg gula merah. Nah pemirsa, sekarang sedang berlangsung proses pembuatan gula merah. Dan kita mau lihat langsung nih, gimana proses pembuatan dari awalnya. Yuk! Melihat kesibukan masyarakat mengolah tebu, saya tertarik untuk mencobanya. Bang, saya mau langsung cobain boleh ya? Oke. Bisa dari bawah? Dari atas. Oke. Wah! Oke. Nah pemirsa, ternyata tidak semudah terlihat ya. Ternyata butuh usaha dan ketelatenan. Nah pemirsa, setelah proses ini kemudian air tebunya akan langsung mengalir ke dapur dan nantinya akan dimasak gula merah. Bang, makasih ya. Wah. Proses pengolahan tebu ini membutuhkan waktu cukup lama hingga menjadi bubuk gula merah. Uniknya, limbah tebu dimanfaatkan sebagai bahan bakar. Nah pemirsa, tebu yang dipanen di kebun tadi akan dibawa ke kilang tebu dan nantinya akan dimasak dan diolah untuk dijadikan gula merah. Assalamualaikum Pak Sernardi, Pia mau nanya-nanya nih Pak. Bapak ini tadi tebunya setelah dari kilang tebu kemudian dibawa ke sini, sedang proses apa nih Pak namanya Pak? Ya, masakan lah, ini masih pertama. Jadi masak gitu Pak ya?
Ini butuh berapa lama Pak waktu untuk bisa dijadikan gula merah tadi Pak? 3 jam lah, 3,5 jam pertama masak kan. Dari mulai dingin sampai jadi lah 3,5 jam udah jadi. Oke. Pak, Pia mau coba aduk boleh nggak Pak? Oh boleh. Oke, pengen cobain sensasinya gimana nih Pak, bagus aduk nih. gula merah. Nah pemirsa, menurut cerita dari Pak Sunardi dan luar biasa memang cara memasak secara tradisional masih terus dilestarikan di Tanoh Keto ini. Dalam mengolah air tebu menjadi karamel dibutuhkan suhu hingga lebih kurang 1000 derajat Celcius. Proses pengadukan dimaksudkan agar air tebu yang dimasak tidak menggumpal dan rata menjadi karamel. Wah terima kasih nih Pak, Pia mau lanjut lagi lihat-lihat desa Keto. Oke, terima kasih Pak, lanjut lagi Pak. Oke, semangat ya Pak. Setelah diolah selama 3 jam, air tebu akan menguap menjadi karamel berwarna coklat gelap. Proses karamelisasi ini didiamkan dalam bak penampungan selama 30 menit hingga menjadi serbuk gula merah yang siap dikonsumsi. Dianugerahi tanah yang subur, tebu-tebu di sini menjadi komoditas unggul yang diandalkan warga Desa Blangmanjung. Walaupun gayo identik dengan kopinya. Proses pengolahan tebu secara tradisional ini masih terus dilestarikan. Sebagai sentra produksi gula merah, menjadikannya ciri khas Desa Blangmanjung. No mampate laga murarungke benang suram. Bukan hanya potensi sumber daya alamnya saja yang menjadi daya tarik yang diolah secara tradisi dan masih terjaga hingga saat ini, namun potensi wisata alam juga menjadi andalan bagi Keto. Terletak di kawasan Aceh Tengah, Ketol juga memiliki potensi alam yang luar biasa sebagai destinasi wisata. Hutan yang asri, sumber air yang melimpah, menjadikan Ketol identik dengan wisata air terjun, salah satunya yang ada di Desa Jalu. Nah pemirsa, salah satu potensi wisata yang menjadi andalan di Ketol ini adalah air terjunnya. Dan untuk menuju ke air terjun kita harus melewati ribuan anak tangga hingga mencapai ke dasar lembah ini. Baru kita bisa menikmati keindahan dari air terjun Ketol. Yuk! Nah pemirsa, akhirnya kita sampai di dasar lembah untuk menikmati air terjun Ketol ini. Dan memang di sini juga banyak masyarakat, bukan hanya dari Ketol saja, namun juga dari daerah lain, datang ke sini untuk menikmati kesejukan dari air terjun Ketol.
Nah pemirsa, bisa duduk santai di lembah air terjun Ketol ini memang bisa membuat suasana menjadi lebih rileks karena memang airnya itu begitu sejuk dan dingin banget. Keindahan air terjun yang mengalir dari 3 sisi ini begitu memukau. Suara percikan air dan kicauan burung memberikan rasa tenang. Selain sekedar bersantai dan melepas penat, pengunjung juga tidak lupa untuk mengabadikan momen menikmati air terjun Ketol. Anugerah yang indah ini sungguh luar biasa dititipkan kepada masyarakat Ketol. Menyatu dengan alam, saling membutuhkan yang bisa menjadikannya lestari. Tidak cukup sehari mengeksplor Ketol, esok hari akan berlanjut. Pagi ini berada di Karangampar, desa yang selalu diselimuti kabut memberikan hawa dingin. Dijamah sinar mentari pagi yang muncul malu-malu untuk mengawali hari. Butiran-butiran embun yang memberikan kehidupan pada daun dan bunga yang bermekaran. Dia suruh turun ke bawah malah ngomong-ngomong ya. Nah pemirsa, salah satu cara menikmati pesona panorama alam di desa Karangampar yaitu menikmati matahari paginya. Sapaan sinar mentari ramah menyambutku, seakan mengucapkan selamat datang di Karangampar. Melihat keelokan hamparan perbukitan Karangampar yang selalu diselimuti kabut menjadi pemandangan yang unik bagi saya. Geografis Karangampar didominasi perbukitan yang menjulang. Matahari mulai meninggi. Kilauan aliran sungai tampak jelas dari puncak Karangampar. Karangampar banyak terdapat sungai-sungai jernih bebatuan yang senantiasa memberikan kehidupan. Hutannya yang terjaga menghasilkan sumber air yang melimpah. Masjid Tasali penampakan
Keratip musaranango, saratau laut rembelah. Jangko gerak kemu sepak kadododo, awin gerak kemulan nodo sayange. Jangko gerak kemu sepak kadododo, awin gerak kemulan nodo sayange. Nah pemirsa, salah satu keasrian dari Desa Karangampar yaitu dialiri sungai yang masih terjaga. Menyempatkan waktu untuk berada di sungai ini belum pas rasanya kalau tidak merasakan kesegaran airnya. Aliran sungai seperti ini banyak terdapat di Karangampar. Mengingat hutannya yang masih asli dan terlindungi. Mencumbu dinginnya air, mendengarkan nyanyian burung. Cukup damai rasanya berada di sini. Keberadaan sungai-sungai batu yang jernih ini sangat membantu mengairi persawahan yang berada di kawasan Ketol, yang menjamin ketersediaan air hingga mencapai masa panen walaupun musim kemarau sekalipun. Masa panen telah usai, petak sawah menyisakan warna keemasan dari kejauhan. Seperti halnya suku Gayo, seni sudah menjadi bagian keseharian bagi masyarakat Ketol. Biasanya setelah masa panen padi selesai, masyarakat Ketol bersukacita dengan berbagai kegiatan seni, salah satunya adalah didong. Boh, ini kita tepuk kanan ya, Bro nih. Betul ini, Mel. Betul kah? Betul kah? Banyak cepat tulping. Betul kah? Minta. Dah, pong ni. Ni ko ba siya serentaan kuno. Ya, minta. Kompaan oi. Wah teman-teman lagi pada ngapain nih? Seru banget kayaknya. Lagi latihan didong nih, Kak. Boleh gabung nggak? Kan boleh. Boleh ya. Ya. Nah pemirsa, ini Pia mau langsung coba ikutan latihan didong ya. Karena memang didong ini adalah satu keseharian juga bagi anak-anak Ketol ini. Oke, yuk. Ini pegang apa dulu nih? Bantalnya. Pakai bantal ya. Ya. Oke, bantalnya sebelah kiri kanan? Kiri, Kak. Sebelah kiri ya. Oke deh. Oke, gimana nih cara tepuknya? Ikutkan aja kawan-kawan. Ikut aja ya. Oke Bermain deh. didong Yuk. cukup Mulai. unik, tidak satupun alat musik yang digunakan. Hanya menggunakan bantal kecil dan tepuk tangan sudah menghasilkan irama yang ceria ditambah syair-syair tentang alam. Perlu kekompakan dalam bermain didong agar irama yang dihasilkan terdengar indah. Seni didong mempunyai peran dalam menyatukan etnis Gayo, dan didong juga merupakan identitas masyarakat Gayo. Assalamualaikum
ku biarkan sudara bebe wene terang. Kami ari ketol si male berdenang. Sial sol si aliuyang sana dekabar serinan se mukare niate berimu denam opoh kerang no mampate lagak murarungke benangi suram alamuloning ko kaulan aku kur semangat Assalamualaikum kuamaina nguponcok ku langit mujantan ku bumi kami tiro tabi pumusi barjurah ku hipak ku hojang masjid tasali penampaan wani hamal ku geralu pen menet pusing ku hipak ku hojang bina sama aku perajan tepok dodo lingang iba dan lingang tuan kiri idayung kerang muselo. Inilah Ketol dengan segala keindahan yang dimilikinya, pesona alam, lestarinya seni tradisi, dan keramahan masyarakatnya. Semoga keberlangsungan ini terus terjaga untuk satu nama Ketol.